idealnya 4 tahun, jangan sampai 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, nanti lama-lama bisa di DO. Bang Pandora, ready to launch. Oke guys, welcome back to my channel, yaitu di channel Bang Pandora. Ya. Oke, kali ini gua mau menyampaikan sesuatu kepada kalian, terutama yang kemarin sudah lolos di UTBK SNBT. Saya ucapkan congratulations, selamat, akhirnya kalian diterima di salah satu universitas negeri di seluruh Indonesia. Dan akhirnya usaha kalian selama bertahun-tahun ini belajar tidak disia-sia dan telah terbayar oleh hasil yang sangat memuaskan. Oke, pada video kali ini berhubung kalian sudah ada yang lolos di UTBK, gua ingin memberikan tips and tricks yang perlu kalian perhatikan selama nanti kalian menjalani perkuliahan setelah ospek nanti. Oke, mungkin sebelum kalian menonton tips dari gua ini, mungkin sebelumnya kalian bisa lihat video dari Bang Eno Bening yang berjudul Tips Menjadi Maba. Link sudah dicantumkan di deskripsi ya. Oke, sebelum itu buat buat teman-teman yang belum beruntung, belum lolos di UTBK kemarin, tetap semangat dan jangan berputus asa ya, karena masih ada jalur mandiri dan mungkin kalau kalian berminat untuk struggling di luar negeri, ya mungkin masih ada kesempatan di tempat-tempat yang kalian inginkan. Oke, kalau gitu langsung aja kita bahas beberapa fakta-fakta atau beberapa hal yang harus diperhatikan buat kalian yang akan kuliah dimanapun kalian berada. Sebelumnya jangan lupa like, share, dan komen apabila konten kali ini bermanfaat, dan langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama. Let's go. Oke, tips yang pertama adalah hafali semua nama-nama dosen di kuliahmu, di perkuliahanmu. Oke, biasanya di ospek atau di masa-masa pengenalan kampus itu pastinya ada sesi di mana para dosen yang akan mengajar kalian di masing-masing prodi akan memperkenalkan nama-nama mereka masing-masing dan juga akan memberitahu mata kuliah apa aja yang akan diajari oleh beliau-beliau semua. Kalian perlu wajib catat dengan nama-namanya siapa yang kira-kira beliau itu nanti akan mengajar mata kuliah apa ya. Dan paling penting juga kalian harus tanyakan kepada kakak tingkat kalian terkait dosen-dosen itu, dan yang paling penting adalah nomor telepon yang harus dihubungi ya. Kalian harus tahu, oh nanti hari ini kuliah mata kuliah apa gitu, dosennya ini, berarti kalian udah tahu nih, oh saya udah punya nih nomor handphone Bapak A atau Profesor A gitu. Langsung ke pembahasan yang kedua. Oke, tips yang kedua adalah kalian harus berinisiatif sendiri ya selama kuliah. Ingat, perkuliahan tidak sama dengan SMA. Jadi kalau kalian kuliah itu, kalian harus aktif mencari informasi kapan dosen itu bakal datang, kapan mata kuliah ini diajarkan oleh dosen tersebut. Kalian harus tahu, oh mata kuliah A dimulai jam 8 sampai jam 10. Nah, kalian harus bisa kabarin dosennya beberapa menit sebelum kelas dimulai. Atau kalau perlu ya di hari yang sama, katakan ya pokoknya pagi-pagi lah gitu, tanyain, Assalamualaikum Pak, kira-kira, tapi yang ditelepon sih ya, di chat WA aja, tapi cara ngechat WA-nya harus diperhatikan, nanti juga dibahas. Kalian harus kabarin dengan sopan ya, jangan saya najidat. Assalamualaikum, Mama. Hari ini ada jadwal nggak Pak? Hari ini ada kuliah nih jam sekian sampai jam sekian, kira-kira apakah Bapak bisa mengisi? Sukirman saya. Supriman. Ya, terus juga yang kedua, kalau misalnya dosen tersebut memintanya kuliah online, berarti kalian harus inisiatif bikin grup kelas sendiri gitu. Bukan nunggu ngechat dari dosen, bukan nunggu dosen yang buatkan grup, tidak. Karena ada pengalaman tuh, mahasiswa dia masih maba juga malah meminta tolong dosen untuk bikin grup WA. Itu salah besar. Justru mahasiswanya yang bikin grup mata kuliah, diundanglah itu dosen ke dalam grup WA-nya, barulah berlangsunglah perkuliahan secara online atau daring gitu ya. Itu yang kedua. Nah, langsung kita ke yang ketiga. Oke, tips yang ketiga adalah belajar menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat ya. Oke, dalam hal ini kita bukan maksudnya hanya sekedar untuk mengecek dosen, tidak. Kalian perlu perhatikan kata-kata yang kalian gunakan di saat apa, di saat kalian berbicara dengan dosen, saat kalian presentasi, saat kalian
mengungkapkan pendapat, atau saat kalian diskusi segala macam, atau mungkin saat magang dan sebagainya. Karena yang namanya lingkungan perkuliahan itu kalian harus bisa berkomunikasi dengan kata-kata yang formal ya. Kalian harus biasain itu. Kalau kalian berbicara sama teman biasa sih tidak masalah ya, tapi kalau dalam hal perkuliahan tuh harus formal dan harus diperhatikan. Oke. Waktunya saya akan menantang kalian, kira-kira kata-kata seperti apa sih yang bijak digunakan saat kalian berkomunikasi di dunia perkuliahan. Oke, waktunya challenge. Oke, di sini kita akan menantang kalian untuk memilih kata yang tepat ketika kalian ingin mengechat dosen nanti. Oke, jadi nanti di sini ada 2 pilihan kata. Di sini kalian pilih mana nih kata yang pantas untuk dipakai ketika kalian ngechat dosen. Oke, siap ya? Kita mulai ke soal pertama. Oke, akhirnya kalian sudah paham ya, sudah paham bagaimana cara menggunakan kata yang tepat ya, bagaimana cara kalian menggunakan kata yang pas, yang sesuai, yang bijak ketika kalian menjalani perkuliahan. Oke, berarti kalian sudah siap untuk menjalani perkuliahan besok, dan saya harap kalian selama perkuliahan nanti kalian bisa berkomunikasi dengan cara yang sangat baik dan sangat-sangat berkualitas. Oke, langsung ke tips yang keempat. Oke, tips yang keempat adalah perhatikan jam malam ya. Perhatikan jam malam itu harusnya kalian sudah paham maksud dari konteks ini apa. Ya, bener banget. Pastinya kalian sudah paham kalau di jam 5 sore ke atas sampai tengah malam itu pastinya semua orang punya private activities-nya masing-masing ya. Ya, kita punya aktivitas masing-masing yang nggak boleh diganggu dengan dunia perkuliahan kecuali sesama mahasiswa ya. Tapi kalau mahasiswa terhadap dosen itu sebenarnya tidak boleh diganggu atau tidak boleh dihubungin lebih dari jam 8 atau jam 9 malam kecuali dosen-dosen tertentu ya. Kadang-kadang kita nggak ada yang tahu ya, ada dosen yang nggak boleh diganggu, ada punya jam-jam pribadi, ada punya aktivitas pribadi. Jadi kalian juga harus bisa memperhatikan, oh kita mau ngechat dosennya harusnya jam pas malam-malam itu, kecuali kita memang sudah menyepakati untuk menghubungi dosen di jam-jam malam tersebut, itu tidak masalah. Biasanya tuh buat kalian-kalian lagi bimbingan skripsi itu di jam-jam malam boleh, yang penting dosen udah menyetujui, oke, hubungi saya jam 8 malam gitu. Nah, selebihnya itu kalian harus memperhatikan dan ngerti situasi aja. Oke, lanjut ke yang 5. Oke, berikutnya adalah tips yang kelima, yaitu adalah mencari tahu istilah-istilah di dunia perkampusan. Oke lah, kalian sudah tahu istilah ini, dan ini. Nah, kira-kira apa sih arti dari istilah-istilah itu? Nah, waktunya challenge kedua.
Oke, sepertinya kalian sudah mulai paham istilah-istilah tentang dunia perkampusan ya. Kalian pasti sudah nanya sama kakak tingkatnya atau nanya dengan saudara-saudara kalian yang sudah kuliah ya. Kalian pasti sudah mulai ada pengetahuan-pengetahuan yang ditambahkan ya terkait istilah-istilah di dunia perkuliahan secara umum ya. Oke, lanjut ke yang ke-6. Oke, tips yang ke-6 itu adalah tingkatkan produktivitas dan percepat masa kelulusan ya. Oke, ingat tujuan kalian kuliah itu untuk lulus. Kalian harus tahu idealnya mahasiswa untuk lulus di S1 adalah berapa tahun? 4 tahun. Ingat, 4 tahun, 3,5 tahun itu yang paling cepat. Tapi yang paling ideal 4 tahun. Jangan sampai 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Nanti lama-lama bisa di DO. Oh, kalian mau di DO? Mau bang, katanya bang. Enggak kan? Ya, makanya walaupun kalian aktif organisasi atau aktif jadi kepanitiaan atau aktif di segala macam, jadi pionir di mana-mana, turun ke lapangan pengabdian masyarakat, itu boleh, bagus banget, malah itu penting buat jadi bekal di kehidupan ke depan. Tapi ingat, selagi kalian masih menyandang status mahasiswa, kalian harus percepat masa kuliah kalian. Jangan sampai menunda-nunda, apalagi kalau lagi masa-masa membangun skripsi, lagi menulis skripsi. Sering-sering bimbingan, sering-sering temuin dosen biar kalian cepat lulus, supaya kalian tidak mengeluarkan fulus ya, supaya kalian hidupnya tidak tuh ya. Oke, yang nomor 7 adalah jangan membiasakan membawa kebiasaan SMA di dunia perkuliahan ya. Apa aja kebiasaan-kebiasaan itu? Pertama, terlambat. Kalau kalian terlambat 1 menit aja, padahal dosen sudah memberikan toleransi, kalian tidak diizinkan masuk kelas. Oke. 2, nggak boleh ngobrol sendiri di saat dosen menjelaskan. Itu akan mengakibatkan akibat yang fatal, yaitu kalian bisa dikeluarin dari kelas. Siapa tahu kalian bisa di blacklist dan kalian harus ngulang. Alamak. Ingat, kalian itu kalau mau lulus di suatu mata kuliah di S1 minimal itu C. Ya C. Kalau C min sampai E malah itu gak lulus dan bisa disuruh ngulang. Makanya kalian kalau udah di SMA tuh harus sering rajin, sering nyatet, sering memperhatikan kata-kata dosen. Dan tolong kebiasaan-kebiasaan di SMA yang udah nggak pantas gitu, kayak bercanda-bercanda yang aneh-aneh gitu, apalagi mengucapkan kata-kata yang tidak pantas tuh udah mulai dikurang-kurangin ya. Karena di dunia perkuliahan, udah di dunia nyata itu kalian akan menunjukkan karakter diri kalian sebenarnya di depan masyarakat. Kalau kalian karakternya bagus, nanti masyarakat pada suka sama kalian. Tapi kalau kaliannya karakternya jelek, ya masyarakat pada membenci pastinya. Oke, ngerti? Oke, nomor 8. Oke, tips nomor 8 adalah pilih kakak tingkat yang wajib kalian contohi. Kalian pasti punya kakak-kakak tingkat yang menjadi idola kalian. Mungkin idolanya karena IPK-nya bagus atau aktif organisasi, sering jadi juara di berbagai lomba, itu boleh. Tapi kalian harus bijak memilih cutting yang baik. Jangan cuma karena dia ini aktif organisasi, tapi ternyata kuliahnya luntang-lantung, nggak pernah bimbingan gitu misalnya. Aktif sih aktif, tapi kuliahnya nggak aktif, jarang bimbingan skripsi. Ya pokoknya dia menyanyiakan masa-masa perkuliahannya, dia cuma aktif organisasi doang. Nah, itu nggak boleh dicontoh ya. Jadi kalian pilih kakak tingkat yang patut dicontoh. Oke, tips nomor 9. Oke, tips yang ke-9 ya. Tips yang ke-9 itu adalah tips yang paling penting dalam dunia perkuliahan, yaitu adalah manajemen ya. Manajemen dalam mengelola berbagai hal. Manajemen dalam mengelola tugas kuliah, manajemen dalam hal mengelola aktivitas selama kalian di kos, manajemen mengelola uang ya, manajemen uang dan sebagainya. Itu penting banget buat kalian belajarin, apalagi buat kalian yang para rantau ya, yang dari jauh kuliah di luar negeri atau di luar kota misalnya. Pasti kalian kan merasa, saya udah bebas nih, udah boleh ngapain aja. Padahal di situ tuh kalian diuji manajemennya, karena gini kan, misalnya kalian dikasih jatah bulanan sekian gitu. Nah, kalian tuh harus bisa tuh ngatur uang agar 1 bulan itu kalian bisa makan atau bisa ngeprint dan memenuhi kebutuhan kuliah lah pokoknya.
Jangan sedikit-sedikit mentang-mentang, udah bebas jauh dari orang tua gitu kan. Dikit-dikit jajan ini, dikit-dikit jajan itu, dikit-dikit ya pokoknya boros dah intinya. Padahal di situ kita belum nyari duit sendiri. Ya kecuali kalau kita udah punya penghasilan sendiri, udah punya usaha sendiri, ya terserah ente ya. Karena kan ente udah ngasihin duit, bukan dijatah sama orang tua gitu. Nah terakhir nih, poin yang paling penting yang menjadi inti dari kesemua tips yang ada di video ini, yaitu adalah siap menghadapi realita. Siap menghadapi realita apapun yang terjadi. Makanya di dalam dunia perkuliahan, di saat kalian mandi, di saat kalian merantau, di saat kalian jauh dari orang tua, disitulah kalian itu diuji kemandiriannya, diuji kesabarannya, dan diuji ya life skill lah pokoknya. Life skillnya diuji di situ. Karena yang namanya udah masuk dunia perkuliahan, udah masuk dunia kampus, udah tidak lagi berada di masa-masa sekolah, kalian harus siap menghadapi berbagai macam problem yang ada. Makanya kalian kalau dikit-dikit suntuk, ngeluh nggak masalah, keluhin aja, berdoa di hadapan Tuhan gitu misalnya. Ya Tuhan, saya merasa sedih, saya merasa galau segala macem karena beban hidupku sangat berat banget gitu. Ya nggak apa-apa, ya namanya juga hidup. Selagi ente masih mau bangkit, mau sabar, nah itulah kalian artinya sudah menjadi manusia yang siap hidup. Ya itu aja kesimpulan dari video ini, itu aja paparan video ini. Semoga terinspirasi dan terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Semoga tips ini bermanfaat buat kalian yang merasa relate dengan persiapan kuliah kalian nanti. Ya semoga kalian bisa lulus tepat waktu dengan nilai yang luar biasa dan aktif organisasi yang pasti ya. Dan sekali lagi selamat untuk teman-teman yang udah kemarin lolos SNBP, yang udah lolos UTBK SNBT. Mungkin yang belum beruntung bisa ngambil lagi di ujian mandiri, atau mungkin kalian mau kuliah di luar negeri. Oke, itu aja, sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa berbahagia dan terima kasih. Wassalamualaikum. Mantap.